Halo semuanya, hari ini kita dari kelompok 8 lagi mau membahas sedikit-sedikit ya kan tentang anak-anak gitu. Sebelumnya, nama saya Amalia Putri. Saya Maria Ivana. Saya Muhammad Fakir Habibi. Oke, jadi kan kita lagi mau ngebahas tentang anak-anak ya kan. Menurut kalian itu anak-anak dan delinkuensi itu gimana sih menurut kalian pribadi gitu? Ya menurutku sih anak dan delinkuensi itu ya semacam kenakalan pada anak gitu kan. Terus Kalau anak delinkuensi itu lebih dikenal ini nggak sih kayak pelanggaran atau tindakan yang dilakukan anak tuh yang biasanya di bawah umur, yang biasanya tuh udah berhubungan sama pelanggaran aturan atau hukum, bisa ditindak pidanain, tapi mereka lebih kena tindak pidananya bukan tindak pidana undang-undang dewasa, peradilan pidana anak. berarti kayak mereka khusus lah ya kan? Iya, ada undang-undangnya sendiri kalau anak. Berarti ujung-ujungnya tuh kayak kalau anak dan delinkuensi itu pasti ada hubungannya kan? Iya. Jadi kalau misalnya kayak kalau kenakalan ya urusan penghukumannya itu berarti kayak urusannya ke penghukuman peradilan anak-anak. Lebih ke peradilan pidana anak-anak sih kayaknya. Kalau misalnya menurut kalian itu kayak kenapa sih kok ada gitu loh kenakalan anak-anak? Ya mungkin itu karena faktor lingkungan ya. Jadi anak-anak karena lingkungannya yang buat mereka jadi jadi nakal gitu. Jadi itu sih kurang lebih faktor lingkungan, pola asuh orang tuanya yang kurang baik juga bisa jadi. Berarti ini kalau menurut Fatir berarti ada hubungannya sama keluarga dan delinkuensi dong, ya kan? Oke, ya bisa. Kalau misalnya kan Lebih ini nggak sih kayak faktor geng, pertemanan di sekolah juga melibatkan nggak? Kayak misalkan pertemanan, kalau anak di bawah umur tuh mungkin bisa lebih ada pengawasan di sekolah. Dalam hal pertemanannya seperti apa, dia bisa milih yang baik yang benar. Terus kayak sekarang banyak banget anak-anak di bawah umur tuh yang masuk ke geng kayak kelitih. Kelitih sering banget kan ya, kayak kejadian yang bukan hanya 1-2 orang tapi mereka biasanya berkerumun tuh. Terus kayak baru-baru ini kejadian yang sahur anak-anak ya, didatengin sama juga anak-anak yang usianya sama tapi mereka terbentuk dalam sebuah geng. berarti kalau misalnya geng pergeng-gengan gitu tuh berarti ada ini ya penyimpangan atau gimana gitu ya berarti? Iya, ada penyimpangan ya. Masuk juga ke faktor lingkungannya geng kan. Jadi tindakannya Berarti pada akhirnya suatu bentuk delinkuensi yang terjadi pada anak-anak itu terjadi karena pertama tadi faktor lingkungan, terus Faktor sekolah. gitu ya. Berarti kan ada hubungannya sama sekolah dan delinkuensi, ya kan? Terus berarti kan kalau bisa ditambahin tuh karena bisa jadi dia nyari jati diri kan, dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang enggak gitu ya kan? Iya, mereka kayaknya masih lebih butuh pengawasan dari keluarga juga, masih dari lingkungan sosialnya tadi, masih bener-bener yang kayak, karena kan masih anak di bawah umur, di bawah usia 18 tahun itu masih kategorinya anak-anak, jadi masih kayak butuh pengawasan ekstra. Terlebih kayak kejahatan, kalau anak-anak dianggap sebagai penjahat, kasih titel penjahat itu kayak labelnya terlalu ekstrim, Terlalu labeling ya. Iya, lebih kayak didefinisikan tuh kayak, bukan definisi apa ya, lebih kayak dia tuh disebutnya seorang anak yang melakukan kejahatan, bukan penjahat, bukan pelakunya. Berarti kalau kita labeling ini, kita lagi rame kan sama yang namanya broken home. Menurut kalian, labeling broken home itu sebenarnya bisakah untuk dicapkan ke semua anak-anak? sebenarnya sih nggak terlalu bisa juga soalnya kan ya lihat dari faktor keluarganya sih ya. Berarti tergantung keluarganya ya. Kalau Tergantung misalnya keluarganya. kan biasanya nih yang kita tahu ya, Ya. kalau misalnya keluarganya rusak, terjadilah broken home. Ya kan balik ke bagaimana tata cara si orang tuanya ini dan anaknya ini menanggapi sesuatu. Nggak semua yang kerusakan di dalam keluarganya itu bisa kita sebut broken home dong berarti. Si orang tuanya bisa nih, terus orang tuanya sibuk nggak bisa ngeliatin anaknya gitu ya. Iya, sama sosial, mungkin sama masyarakat sosial lebih dianggapnya tadi kurangnya pengawasan, jadi dampaknya itu di broken home, kurangnya pengawasan, jadi nggak menutup kemungkinan bahwa si anak bisa melakukan tindakan kejahatan kayak tadi. Berarti kalau yang untuk keluarga ini biasanya ya lebih ke masalah orang tua, komunikasi orang tua dan Iya. anak ya. Sekarang kita balik lagi ke topik sekolahan. Tadi kan itu ada geng-gengan gitu kan. Kenapa sih kok ada geng-gengan di sekolah? Ini kalau kita ngambil secara keseluruhan itu kan nggak cuma di sekolah. Kita aja di kampus ya pasti ada kan. Nah, menurut kalian itu kok bisa sih ada kayak geng-gengan yang menyimpang mungkin gitu? Mungkin karena orang itu masuk kayak ke sebuah geng itu karena butuh
teman bisa, terus pengen dilihat kalau dia itu keren atau semacamnya, mungkin itu bisa dibilang. Oh, menurut aku sih kayak mereka itu lebih nyari identitas diri kali ya. Pembenaran mereka itu masuk ke geng lebih, kalau ditanya kenapa masuk geng pasti kayak saya mencari jati diri. Padahal kan untuk mencari jati diri nggak harus selalu masuk ke dalam sebuah geng, dan belum tentu semua geng itu memberikan dampak yang positif. Ada juga yang kadang memberikannya kayak negatif, kayak ngajak mungkin ada geng yang tawuran, balapan liar kayak gitu kan. Seharusnya mereka bisa lebih memilih lagi. Faktor dari sosial itu kayak banyak banget masyarakat yang sebenarnya udah tahu nih kalau anaknya udah mau menjerumus masuk ke sebuah geng, tapi mereka sampai negur atau mungkin lebih ngasih tahu tuh kayak beranggapan dia itu masalah individu si anak, bukan masalah pribadi sosial. Padahal ini lebih ke keseluruhan ya. Iya, Semuanya berperan. Masyarakat juga berperan. Kan udah banyak nih kasus-kasus ya kenakalan anak-anak. Udah baca beberapa, cuma yang paling aku ingat tuh yang kasus Mario Dandi. Si nggak bisa dijadiin, dia tersangka karena dia masih di bawah umur, dia belum bisa, nama lainnya bukan tersangka. Anak yang melakukan kejahatan, anak yang berhadapan dengan hukum. Iya. Kalau kalian ada pernah dengar nggak sih kasus-kasus yang lain? Kasus yang penculikan anak. Ingat banget yang diculik sama 2 anak remaja. Dengan embel waktu dia ditangkap polisi, mereka mengatakan kalau saya nyulik anak ini tergiur sama iklan yang ada di website. Iklan di website itu dia menawarkan, terus adalah untuk harganya itu untuk 1 organ tubuh. Saya nyulik anak ini tujuannya mau ngambil organ tubuh anaknya untuk dijual untuk menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Cukup disayangkan karena kayak dia mengingat masih remaja, masih di bawah umur. Tapi mereka udah punya pikiran untuk melakukan pembunuhan. Remaja di bawah umur udah punya pemikiran itu. Tahun kemarin sih dia udah ditangkap, tapi untuk dikenai pasal berapanya kurang tahu, dan dia lebih dikenainya ya pidana anak. Kalau misalnya Fatir? Ya paling yang terbaru itu doang sih yang masih kasus Mario Dandi. Oke. Tips untuk mengurangi adanya kasus-kasus kekerasan anak, penyimpangan dan delinkuensi lain-lainnya. Butuhnya pendidikan yang lebih ya, terus pengawasan dari orang tua juga, pola pikirnya diubah. Balik lagi ke kayak bagaimana si anak-anak ini bergaul dengan siapa. Selain pengawasan dari orang sekitar, mungkin lebih butuh ini enggak sih, kepekaan dari masyarakat juga sebenarnya. Kalau emang si anak udah menunjukkan tindakan yang melanggar hukum, lebih baik dibina lagi. Jadi bukan hanya faktor dari keluarga, sekolah, tapi masyarakat sekitar juga mungkin bisa ikut serta membantu mengawasi si anak tersebut sih. Bukan pesan moral sih, tapi kayak pendidikan moral ya, lebih ditekani. Itu juga masuk ke yang kalian bilang tadi, kayak pendidikan moral. Kalau ini nggak cuma si orang tuanya juga, tapi kayak dari pihak sekolah, terus masyarakat sekitarnya juga tuh memang harus lebih peka. Faktor media sosial harus ada iya, pengawasan, kayak batasan umur anak untuk nonton itu seharusnya dikasih tahu. Oke, tadi itu adalah Sedikit pembahasan dari kelompok kami mengenai anak dan delinkuensi yang kita pahamin aja. Mungkin kalau emang ada penambahan atau ada yang kurang, ya mohon dimengerti. Dimengerti, Iya. dimaklumi. Terima kasih udah menonton, melihat pergibahan kita ya tentang anak-anak. Ini sebenarnya mungkin biar lebih gaul aja bilangnya pergibahan, tapi sebenarnya ini kayak bahas-bahas singkat ya tentang anak-anak. Oke, terima kasih udah melihat kelompok kita. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye. Salam budi luhur. Salam budi luhur.